Ya, terima kasih ya. Saya ganti perangkat karena tadi agak error. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah ikut bergabung nih sambil menunggu yang lain masih banyak yang ingin bergabung. Sudah ada 22 yang ikut bergabung. Kalau mau mengaktifkan kamera ya silahkan. Tapi kalau misalnya takut sinyalnya terlalu berat ya tidak usah dinyalakan kameranya, nggak apa-apa. Ya, sebentar dulu. Ya, untuk kesempatan kali ini saya mulai bab yang pertama tentang tekanan zat. Nanti kita ya, tekanan zat ada 3, nanti zat itu terdiri dari 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita pelajari bagaimana tentang tekanan setiap zat itu. Ya, zat itu dibagi jadi 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, zat padat, benda padat, zat cair, benda cair, zat gas, ya benda gas. Masing-masing memiliki tekanan sendiri-sendiri. Ya, bagaimana kita akan bahas di sini ya, tekanan zat. Ya, saya mulai presentasi ya. Perhatikan semua. Nanti kalau tidak terlihat bilang ya, karena sinyalnya agak terganggu ini. Gimana? Bisa terlihat? Ya, oke ya. Ya, terima kasih. Silakan perhatikan ya. Langsung saja ini kita bahas tentang yang namanya tekanan zat. Ya, saya perbesar. Masih bisa terlihat? Bisa. Ya, oke. Tekanan zat, ya, tekanan zat dalam penerapannya dan dalam kehidupan, ya. Yang pertama dulu ya, kita bahas tentang yang namanya tekanan zat. Ya, di sini ada 2 komponen yang kita akan pelajari. Yang pertama tekanan zat, zat padat, zat cair, dan zat gas tentunya. Ya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Terus yang kedua, yang B, aplikasi ya, aplikasi tekanan zat dalam kehidupan ya. Yang pertama tentang nanti pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan ya, berarti air dari tanah, nutrisi dari tanah itu dari akar bisa sampai ke daun, itu pasti ada pengaruh dari tekanan akar ya. Terus yang kedua, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Ya, ada yang namanya darah tinggi, darah rendah. Ya, nanti kita pelajari ya, tekanan darah. Terus yang ketiga, tekanan gas dalam proses pernafasan. Ya, pernafasan pada manusia itu ada yang namanya tekanan gas. Ya, ini ya, langsung aja yang pertama. Ya, ini langsung yang pertama tentang tekanan zat padat. Ya, ini gambar yang pertama. Ini ya, saya sebentar. Ya, gambar yang pertama ini ada bebek dengan sama ayam ya. Nah, untuk konsep dasarnya ya, bebek sama ayam. Bebek sama ayam memiliki struktur kaki yang berbeda. Ya, ini si ayam dan si bebek. Coba berbedanya bagaimana? Kalau si bebek punya apa namanya? Silakan salah satu bisa menjawab. Apa? Bebek punya apa namanya ini? Kalau ayam tidak punya pada kakinya. Namanya apa? Selaput. Ya, selaput. Ya, betul ya. Ya, namanya selaput. Ya, selaput. Selaput ini digunakan ketika ya karena apa? Karena kehidupan antara bebek dengan ayam ini berbeda. Si bebek itu atau entok juga bisa ya, bisa mencari makan di daerah yang berlumpur. Ya, supaya berjalan di daerah berlumpur supaya kakinya tidak tertancap lebih dalam daripada ya beda dengan ayam ya. Kalau ayam itu tidak punya yang namanya selaput, berarti ketika si ayam ini masuk ke daerah berlumpur pasti kakinya akan tertancap lebih dalam, berbeda dengan bebek lah, gitu ya. Ya, konsep dasarnya itu seperti itu. Ya, berarti kita bandingkan misalnya kakinya ayam sama bebek ya, ketika mereka masing-masing berjalan di lumpur.
Kira-kira berarti kakinya siapa yang lebih dalam menancap di lumpur? Bebek atau ayam? Ya, bagus ya. Ya, bagus. Berarti artinya luas ya, luas kakinya si ayam itu lebih kecil daripada bebek. Ya, berarti artinya ketika kita menginginkan tekanan yang besar, berarti alasnya harus diperkecil. Oke, berarti ketika ya sudah saya gambarkan nih ya antara perbedaan dari ayam dan bebek selaputnya. Kalau bebek itu punya selaput, kalau ayam tidak punya selaput. Berarti ketika kedua hewan ini berjalan bersama di lumpur, terjadi ya hal yang berbeda karena si bebek punya selaput dan si ayam tidak punya. Ya makanya tekanannya si ayam itu lebih besar karena tidak punya selaput. Ya berarti sesuatu hal ketika kita ingin menginginkan tekanan yang besar berarti suatu alasnya harus dibuat lebih kecil. Ya, begitu ya. Contohnya ya gampang ya, paku. Alasnya paku pasti runcing ya. Ya, itu digunakan untuk apa tujuannya ya? Untuk apa? Untuk ketika kita melakukan gaya kepada paku tersebut, memukul paku tersebut, ya paku dengan mudah bisa tertancap karena alasnya lebih kecil. Beda ketika alasnya si paku tumpul seperti itu. Ini ya gambarnya ya. Ya, ini yang B ini paku. Ya, yang B bawah ya itu ya. Pakunya yang B lebih runcing ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Ya, maksud ya? Ya, dah. Contoh lagi lihat yang sebelah kanan atas. Ini ada dua sepatu. Yang pertama sepatu boot, yang kedua sepatu ya perempuannya ya biasanya ada yang high heels ya. Ya, ini ketika kita diinjak oleh kedua sepatu ini pasti akan terasa lebih sakit yang sepatu yang apa? Alasnya lebih lebar atau lebih kecil? Halo? Ketika kita diinjak dengan dua jenis sepatu yang biasa alasnya lebih lebar dengan sepatu yang alasnya lebih kecil, gimana? Sakit yang mana? Lebih kecil. Ya, lebih kecil ya. Artinya ketika alasnya kecil, itu pasti tekanannya lebih besar. Ya, mengapa pisau runcing? Ya supaya tekanannya lebih besar. Ketika pisau itu telah tumpul, nanti diasah lagi, gitu ya. Mata panah juga dibuat matanya itu runcing ya. Ya, atau paku tadi ya, untuk menancap lebih dalam ya. Artinya ketika kita menginginkan suatu tekanan yang besar, berarti alasnya itu dibuat lebih kecil seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Halo? Jasmine, Aula, siapa lagi? Ada pertanyaan silakan. Ya, itu tentang yang namanya tekanan pada zat padat. Ya, langsung ya. Nah, ini perhatikan semua. Secara matematis, ini ya, secara matematis, tekanan itu, ini tekanan zat padat ya, dilambangkan dengan huruf P. Ini huruf P, tekanan. Pressure, tekanan. P lambangnya. Ya, itu didapatkan sama dengan F dibagi A. F-nya itu gaya atau berat satuannya Newton. Ya, P-nya tekanan ya ini ya. Gaya, ya, tekanan. Kemudian F dibagi A. F-nya gaya atau Newton satuannya. A-nya itu luas bidang tekan. Satuannya meter persegi. Ini satuan internasional semua. Tidak boleh pakai sentimeter ya, karena kalau sentimeter nanti tidak masuk ke hitung-hitungan satuan internasional. Ya, sekali lagi, secara matematik tekanan zat padat itu dirumuskan P sama dengan F dibagi A. Ya. P sama dengan F dibagi A. P-nya apa tadi? Pressure, tekanan. F-nya apa? Gaya, force. Makanya lambangnya F, force. A-nya apa? Luas, area. Ya, semuanya diambil dari bahasa Inggris ya. P-nya pressure, tekanan, F-nya force, gaya, A-nya area, luas. Ya, berarti tekanan padat itu rumusnya P sama dengan F dibagi A. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sekali lagi ya, dengarkan semua. Tekanan zat padat, tekanannya itu dilambangkan dengan huruf P dari asal kata pressure. Satuannya itu Newton per meter persegi atau PA itu Pascal. Ini ya, Pascal. Saya tulis Pascal. Pascal.
Ya, Pascal. P sama dengan F dibagi A. F dari asal kata force, gaya. Satuannya Newton dibagi dengan A. Area atau luas. Satuannya meter persegi. Tidak boleh sentimeter persegi. Pakainya meter persegi untuk satuan internasional. Ya, gini ya. Coba lihat semua. Ada 2 gambar balok di sini. Masing-masing ukurannya sama, tapi hanya penempatan saja di lantai yang berbeda. Ya, gambar yang satu ini ya, gambar yang satu. Ya, ini alasnya 4x2. Untuk yang gambar yang kedua ini, alasnya 2x2. Sama semua ukurannya, tapi hanya penempatan di lantai yang berbeda. Kira-kira ketika massa ini sama, tekanan yang lebih besar 1 atau 2? Coba. Kelihatan gambarnya? Halo? Ya, coba. Silakan ada yang menjawab. Antara gambar 1 dan gambar kedua, balok yang satu itu alasnya. Alas itu yang menyentuh ke tanah ya, atau lantai, itu 4x2. Gambar yang kedua, yaitu alasnya 2x2. Kira-kira tekanan yang lebih besar yang mana? Yang alasnya lebih kecil siapa? 4x2 atau 2x2? Iya, betul ya. Berarti kalau 4x2 kan 8. Kalau 2x2 itu 4. Berarti alasnya itu lebih kecil ketika 2x2. Nah, itu artinya memiliki tekanan lebih besar, pasti. Ya, gitu ya. Itu yang pertama. Ya, ini ya, langsung aja contoh soal. Ya, contoh soal tentang tekanan pada zat padat. Ya, lihat semua. Sebuah balok terletak di atas lantai seperti gambar. Ya, jika G itu gravitasi ya. Gravitasi tetapan, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan balok pada lantai adalah, ya, kalian fokus yang pertama, alasnya ini ya, berapa kali berapa? Coba salah satu jawab, berapa kali berapa alasnya? Halo, bisa terlihat gambarnya? Ya, 50 kali 40 ya, betul sekali ya. Berarti alasnya itu 50 kali 40. Persegi panjang berarti ya. Berarti luas persegi panjang itu apa? Berarti panjang kali lebar. Ya, berarti diketahui. Ya, kalian kalau mengerjakan diketahui, ditanyakan dijawab ya. Boleh D1, D2, D3 boleh. Diketahui A-nya, luasnya berapa berarti tadi? 50 kali 40. Berapa 50 kali 40? Silakan sambil orek-orekan ya di buku ya. 50 kali 40 berapa? Silakan. Ya, 2000 ya. Kalau hitung-hitungan nolnya nggak usah ikut ya. Kalian lihat aja angkanya. Berarti 5 kali 4 berapa? 20 tambah nolnya berapa gitu. Ya, berarti 5 kali 4 kan 20. Nolnya nggak usah dihitungkan. Nolnya 2 tambahkan. Ya, berarti 2, nolnya 3, berarti 2000. Satuannya apa ini kira-kira? Satuannya apa? Kalau lihat gambar, satuannya apa? Meter atau sentimeter? Ya, sentimeter. Lihat gambar ya. Ya, banyak yang salah di sini. Ini gambarnya sentimeter. Berarti kalian ya tulis. Berarti sentimeter persegi karena luas. Ya, yang diminta tadi meter atau senti? Meter. Berarti kalian harus rubah jadi meter. Bisa? Bagaimana tangganya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Naik apa turun ke meter? Naik berapa kali? 2 kali. Ya, kalau pangkatnya 2 berarti setiap naik dan turun 100. Kalau pangkatnya 1, 10. Ya maafnya kalau tidak ada pangkatnya itu 10. Kalau pangkatnya 2 berarti 100. Kalau pangkatnya 3 berarti 1000. Berarti naik berapa kali tadi? Naik berapa kali senti ke meter?
2. Berarti dibagi atau dikali? Dibagi berapa? Dibagi 100. Naiknya berapa kali? 2. Berarti dikali berapa? Dibagi berapa? 100. 100. Ya, 100 dikali 100. Kan naiknya 2 kali. Nah, ini ya saya tulis ya. Berarti meter, desimeter, sentimeter. Pangkatnya 2. Berarti setiap naik dan turun dibagi atau dikali 10. Berarti ini naik 2 kali. Berarti 100 dikali 100. Berapa? 100 kali 100 berapa? 10.000. Iya, berarti dibagi 10.000. Ya, berarti 2.000 dibagi 10.000. Ya, berarti atas nolnya 3 coret, bawah nolnya 3 juga dicoret. Ya, berarti ketemu 2/10. Ya, 2/10 sudah meter. Meter persegi. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk menghitung luas. Berarti 2.000 dibagi 10.000 karena naik 2 kali. Ya, berarti ketemu 2/10 meter persegi. Nggak usah dibuat 0, dulu, nanti angel. Ya, kemudian. Ya, coba saya tanya, F-nya ada nggak gayanya? F-nya ada nggak? Gayanya ada nggak? Di gambar itu ada keterangan gaya tidak? Halo? Ada keterangan gaya tidak? Adakah keterangan gaya di gambar? Gaya itu yang satuannya Newton. Ada Newtonnya tidak di gambar? Tidak. Adanya apa? Yang 800 apa itu? Satuannya apa 800? Kilogram. Berarti itu bukan gaya, tapi apa? Massa. Massa benda. Mencari gaya bagaimana? Mencari F-nya bagaimana? Kalau belum ada gaya, massa dikali gravitasi. Berarti M dikali G. Gitu ya. Berarti M dikali G. Berarti massanya 800 kilogram ya. Tidak boleh gram. Harus dalam satuan kilogram. Dikali G. Gravitasi di soal ada. Nilainya 10. 800 dikali 10 berapa? Ya, 8.000 Newton. Lah, itu sudah ketemu semua. Ya, gayanya berarti 8.000 Newton. Dari M kali G, massa kali gravitasi. A-nya tadi 2/10 meter persegi. Ya, ditanyakan tekanan atau D2. Berarti P. Ya, ditanyakan P. Ya, dijawab. Ya, P sama dengan F dibagi A. P-nya berapa tadi? F-nya maaf, F-nya 8.000. F-nya 8.000 ya. Ya, dibagi A. A-nya berapa? Ya, 2/10. Ya, silakan diselesaikan. Matematik sudah diajari belum? Ketika bilangan dibagi dengan pecahan, ketika dikali diapakan? Ketika bilangan dibagi dengan pecahan, ketika bilangan itu mau dikali, pecahannya diapakan? Di matematik ini ya, dibalik ya, dibalik. Berarti tinggal bawahnya dibalik. Berarti 8.000 dikali berapa? Dibalik bawahnya berarti berapa? Ya, 10/2. Ya. Bagi aja ya.
8.000 bagi 2 berapa? 4.000. 4.000 dikalikan 10. Berapa? 40.000. Iya, 40.000. Satuannya apa? Jangan lupa. Apa satuannya tekanan tadi? Newton per meter persegi. Iya, atau 4.000 Pascal ya, sama aja. Silakan milih yang mana, terserah kalian. Atau 40.000 Pascal, PA, Pascal. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, paham ya? Ya, paham ya? Ini ya soal yang pertama. Contoh soal B, jawabannya ada ini ya. Jawabannya yang D. Ya, ini contoh dari aplikasi penerapan zat padat ya dalam kehidupan sehari-hari. Udah ya, langsung soal yang kedua. Masih terlihat gambarnya? Ya? Gimana? Halo? Ada pertanyaan dulu, silakan. Teman Apa? saya ada bukan, Mas. Ada Teman yang saya ada yang belum diisikan, Mas. Oh iya, ini karena saya sedang presentasi hilang apa? Tidak bisa membuka. Sebentar, saya tutup dulu berarti presentasinya. Bentar. Nah, saya ulangi lagi. Gimana? Masih terlihat? Ya, oke. Soal yang kedua. Coba soal yang kedua, alasnya berapa? Yang nempel di lantai, alasnya berapa? Ya, bagus ya, 50 kali 20. Berarti A-nya berapa? Luasnya? Berapa luasnya? 1.000. Ya, 1.000. Tulis ya, kalian silakan di buku sambil tulis boleh. Area A luas sama dengan 50 kali 20. 1.000. Satuannya apa? Satuannya apa? Ya, sentimeter persegi. Jadikan meter bagaimana tadi? Dibagi berapa? Ya, oke, dibagi 10.000. Yang lain sambil mengikuti ya, silakan ditulis semua di buku. Berarti atas nolnya 3 coret, bawah nolnya 4 coret 3. Berarti tinggal 1/10 meter persegi. Ya, seperti ini aja. Jadikan pecahan aja. Kalau nanti jadikan desimal lebih sulit untuk membagi. Ya, berarti ketemu 1/10 meter persegi atau meter kuadrat. Sekarang saya tanya, di gambar tersebut sudah ada gayanya belum? Sudah berapa? Ya, oke, tulis. Ya, sudah ada Newton ya. Baik, tulis silakan. 60 Newton. Karena sudah ada kata-kata Newton. Ya, kalau masih kata-kata kilogram dikalikan apa tadi? Kalau masih dalam bentuk kilogram dikalikan apa? Gravitasi. Iya, gravitasi ya. Berarti ditanyakan ya, P tekanan. Ya, kalian jawab silakan. Ya, berarti P sama dengan F dibagi A. F-nya di soal sudah ada, tinggal kalian salin aja. 60 Newton dibagi 1/10. Berarti 60 kali berapa? 60 dikali 10
Iya, oke. Hasilnya berapa? Iya, 600. Satuannya apa, Mbak? Newton per meter persegi. Iya, Newton per meter persegi atau 600 Pascal sama aja. Ya, jawabannya berarti yang B. Ya, begitu ya. Itu contoh tekanan zat padat. Ini biasanya soal yang keluar seperti ini ya, zat balok bentuknya ya. Ya, pada lantai atau tanah. Yang ketemu 600 Newton per meter persegi. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini ya. Perhatikan semua ini konsepnya saya jelaskan. Penerapan konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika kita menginginkan gaya sekecil mungkin tetapi menghasilkan tekanan sebesar mungkin. Berarti artinya dengan gaya yang kecil bisa menghasilkan tekanan yang besar. Ya, dengan kerja kita tidak terlalu besar tenaganya tapi menghasilkan tekanan yang sangat besar. Contohnya yang pertama. Tadi ya dari awal ya sudah saya bilang, paku dibuat runcing ya, agar ketika gaya pukulnya kecil, maka dengan mudah pakunya bisa tertancap. Terus yang kedua, anak panah dibuat runcing ya, agar dapat dengan mudah menancap. Sama ya, konsepnya sama. Terus yang ketiga, ya, untuk mengurangi hambatan angin, desain kendaraan dibuat runcing. Maafin ya, PowerPoint-nya agak terganggu ya. Ya, ini ditutup aja ini. Ya, untuk mengurangi hambatan angin, desain kendaraan dibuat runcing. Ya, ini contohnya kalian lihat yang bawah ini ada kereta ya. Ya, ini dibuat depannya itu lebih runcing ya untuk mengurangi tekanan udara. Kereta cepat. Ya, kereta cepat. Ini depannya dibuat lebih runcing ya. Kereta cepat di Jepang, di Korea pasti gambarnya seperti ini. Karena untuk mengurangi tekanan di udara dibuat bagian depannya lebih runcing. Ya, kalau kalian lihat di Indonesia keretanya bagian depannya tidak seperti ini ya, masih rata. Itu artinya tekanan dengan udara itu pasti lebih besar, masih. Ya, kalau kereta-kereta cepat pasti depannya lebih runcing untuk mengurangi tekanan. Ya. Yang kedua, gaya dibuat sebesar mungkin, namun memberikan tekanan sekecil mungkin. Berarti gayanya besar, tapi tekanannya kecil. Kebalikannya ya, gayanya besar tapi tekanannya kecil. Contohnya roda traktor atau mungkin roda-roda truk gandeng yang besar-besar, itu pasti rodanya tidak mungkin satu, lebih dari satu. Banyak, kerep. Karena apa? Karena diharapkan tekanan ke aspalnya itu nanti jadi lebih kecil. Beda ketika satu. Ya, berarti ini sudah saya gambarkan di sini ya, ada truk tronton ini, truk besar, pasti rodanya banyak. Ya, itu untuk mengurangi tekanan ke aspal. Terus yang kedua, tadi sudah ya, kaki itik mempunyai selaput untuk berenang, ya untuk berjalan ya. Terus yang ketiga, layar dibuat lebar agar memberi efek dorong yang besar ya. Layar pada kapal, ketika si kapal itu ingin berjalan lebih cepat, itu pasti layarnya dibuka supaya untuk mendapatkan angin yang lebih besar. Dayung ya, untuk bisa mendayung atau menggerakkan kapal lebih cepat, dibuat lebar pasti dayungnya. Itu konsep tekanan ya. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Tekanan zat padat. Oke ya. Saya lanjutkan saja. Tekanan zat cair. Cair itu hidro, berarti hidrostatis, tekanan hidrostatis pada air. Nah, ini persamaannya berbeda ya. Tadi kalau tekanan zat padat itu P sama dengan F dibagi A, sekarang pH hanya itu hidrostatis. Berarti P hidrostatis sama dengan, ya ini lambang Rho ya, massa jenis. Saya tulis ini Rho, ya massa jenis. Berarti massa jenisnya si air. Ya, massa jenisnya si air. Massa jenis air itu sudah tetapan. Kalian harus hafalkan. Nilainya 1000. Ya, bacanya Rho. 1000 kilogram per meter kubik.
Ya, 1000 kg per meter kubik ya. Dibaca Rho. Rho itu artinya massa jenis. Ya. Kemudian G, gravitasi. Tadi sudah ya. Gravitasi bumi. Berapa nilainya tadi G? Tadi di tekanan awal? Nilai G berapa? Nilai gravitasi? Tetapan juga berapa tadi? Ada yang menyimak tadi? Ketika tadi F-nya belum Newton dikalikan G, katanya gravitasi tadi. Gravitasi berapa nilainya? Ya, 10. Tetapan juga ya. Diingat-ingat. Berarti 10 meter per sekon kuadrat. Berarti Rho airnya 1000 kilogram per meter kubik, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Kemudian satu lagi, H. H itu kedalaman diukur dari permukaan air. Ya, kedalaman benda di dalam air diukur dari permukaan air sampai ke benda. Ya, begitu ya. Berarti tekanan zat air rumusnya Rho dikali G dikali H. Berarti 1000 dikali 10 dikali kedalaman benda tersebut. Ya, langsung ke contoh soal aja. Ya, lihat gambar semua nomor 1. Ada ikan di dalam wadah akuarium. Saya tanya, dari permukaan air atas sampai dasar berapa senti? Iya, 140 cm. Iya. Dari ikan sampai dasar berapa senti? 60. Berarti tekanannya berapa? Maaf, kedalamannya berapa? Kedalaman ikan. Berapa? Hanya berapa H kedalamannya? Dipakainya nilai berapa? Apakah 140 atau 60 atau yang lain? Silakan. Berapa? H itu dihitung dari permukaan air sampai ke ikan. Berarti berapa? Wah, oke. Berarti 140 dikurangi 60. Bagus ya, pintar ya. Karena kedalaman itu dihitung dari permukaan air sampai ke benda atau sampai ke ikan. Tadi dari permukaan air sampai dasar itu 140 cm. Dari ikan sampai dasar itu 60 cm. Berarti berapakah hanya kedalaman? Ya 140 dikurangi 60. Ada pertanyaan silakan. Paham yang lain? Paham ya? Ya, berarti 140 dikurangi 60 berarti 80 cm. Nah, ini juga tidak boleh senti. Berarti dijadikan apa? Meter. Ya, meter. Berapa meter? 80 dibagi berapa? Ini tidak ada pangkatnya. Dibagi berapa? Dibagi 100. Ya. Udah ya, nggak usah dibuat 0, ya, jadikan seperti ini aja. Berarti atas 1, nolnya 1 bawah, berarti 8/10, gitu aja sudah. Ya, berarti kedalamannya 8/10 meter. Dah. Ya, tadi tetapan ya, Rho-nya berapa Rho air? 1000 kilogram per meter kubik. Ya, 1000 kg per meter kubik tadi ya, tetapan ya. Ya, biasanya di soal tidak tertulis ya. G-nya berapa tadi G-nya gravitasi? 10 meter per sekon kuadrat. Ya, tinggal dikalikan saja. Berarti ditanyakan D2 tekanan P. Ya, tinggal kalian kalikan saja. Berarti Rho kali G kali H. Rho kali G kali H. Berarti 1000 kali 10 kali tadi hanya berapa? 8/10. Lah ini mudah. Ya, silakan 10 dengan 10-nya dicoret. Atas 10, bawah 10 dah habis. Berarti tinggal 1000 dengan 8. 1000 kalikan 8 berapa berarti? 8000. Ya, satuannya sama. Newton per meter persegi atau Pascal sama saja.
Gimana? Mudah? Bisa mengikuti? Bisa. Ya, gampang ya. Ya. Langsung ya, silakan cermati soal yang kedua. Pak. Ya, gimana? Masuk. Oh ya, oke, saya hentikan dulu. Sebentar. Ya, belum ada yang ikut lagi. Oke. Gimana, masih terlihat? Masih. Oke. Saya tanya coba, apa? Kalau gambar yang kedua ini kedalamannya berapa? Tidak ada gambarnya, Pak. Oh, belum ada gambarnya. Ya, sebentar. Sebentar. Sekarang terlihat? Terlihat. Oke, ya oke. Berapa kedalamannya? Coba kedalamannya berapa? Hanya berapa? Kedalamannya berapa? 104. Kedalamannya berapa? Kedalaman itu dari 104. kedalamannya dari mana ke mana? Dari permukaan sampai ke benda. Berarti berapa? 8. Ya udah, 80 itu sudah ada. Maksud? Masuk. Ya, kalau tadi kan beda soalnya. Ya. Coba saya buka yang tadi. Terlihat? Ya, ini tadi karena hanya belum ada yang hanya dicari. Kalau tadi sudah ada. Langsung. Iya, begitu ya? Bisa ya? Ya, seperti tadi caranya tadi sama. Sekarang saya tanya, saya tanya gambar yang ketiga. Terlihat gambar yang ketiga? Ya, kedalamannya berapa? Berapa coba kedalaman? 50 cm. Kedalaman? 35. Iya, 35. Kalau 50 itu semuanya dari atas sampai dasar. Itu 50. Sekali lagi, kedalaman H itu dari permukaan sampai ke mulutnya ikan itu. Ya, berarti dari permukaan air sampai mulutnya ikan berapa? Berarti 50 dikurangi 15. Ya, gitu ya. Saya gedesarkan ini. Ya, berarti kedalamannya berapa tadi? Hanya 50 dikurangi 15. Berarti 35 cm. Begitu. Jangan salah ya. Ya, berarti jadikan meter berapa tadi? 35 dibagi berapa tadi? 100 meter. Dah. Berarti G-nya berapa tadi? 10 meter per sekon kuadrat. Rho-nya berapa tadi Rho-nya? Rho-nya tetapan berapa tadi? Massa jenis air berapa? 1000. Ya, 1000. Ya. Walaupun digambar Rho-nya 1 gram per centimeter kubik, kalian tetap tuliskan saja 1000 kilogram per meter kubik. Ya, tinggal dikalikan silakan. Berarti 3 Rho-nya berapa tadi?
35 per 100 dikali 10 dikalikan 1000. Kalikan semua ya. Ya, berarti di bawah nolnya 2 coret, atasnya minta 2, coret 1 2. Berarti tinggal 35 dikali 100. Ya, berapa berarti? 3500. Ya, Newton per meter persegi atau Pascal ya boleh sama saja. Ya, begitu? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham? Ada pertanyaan dulu silakan. Tidak ya? Ya, saya lanjutkan. Ya, ini ya. Konsep tekanan hidrostatis ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada orang menyelam ya dalam kedalaman tertentu itu pasti harus menggunakan perangkat pakaian selam karena semakin ke dalam tekanannya itu semakin besar untuk melindungi tubuhnya dari tekanan air ya. Yang kedua, kapal selam itu pasti ada daerah tertentu yang tidak boleh terlalu dalam. Kalau dalam nanti semakin besar, nanti badan kapalnya bisa hancur. Yang ketiga, dinding bendungan itu pasti di bagian bawah dibuat lebih tebal. Ya, yang keempat, cairan infus. Ya, kalian misalnya ada orang sakit, infusnya pasti digantung supaya airnya itu bisa masuk ke pembuluh darah. Ya, terus yang kelima, menara air atau tampungan air itu dibuat lebih tinggi supaya airnya bisa mengalir kemana saja. Yaitu prinsip dari yang namanya tekanan hidrostatis. Ya, ini ya gambarnya ya. Ya, ini gambarnya. Yang ini kapal selam, ini pakaian selam. Ya, ini infus digantung ya. Ya, ini yang namanya tampungan air ya atau menara air. Ya, tekanan hidrostatis pada bencana berhubungan. Ini konsep lainnya ya. Contohnya penyipat datar untuk pengerja bangunan ya waterpass. Yang kedua penyaluran air dengan pipa ledeng. Ya, terus yang ketiga cerek atau teko. Nah, itu menggunakan tekanan hidrostatis untuk konsep bencana berhubungan. Ya, ini yang terakhir ya, konsep dari yang namanya tekanan udara atau tekanan gas. Ya, tidak ada persamaannya kalau tekanan udara. Ya, ini hanya yang sering keluar ya, beberapa peralatan yang bekerja dengan tekanan udara. Yang pertama ada alat suntik, terus yang kedua pipet, terus yang ketiga adalah sedotan minuman. Ya, begitu ya. Yaitu tentang yang namanya tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan Mas, Mbak, ada pertanyaan dulu? Halo, saya pengen dengar suaranya. Aula, coba ada Aula? Ada Pak. Ya, coba saya tanya Aula, rumusnya zat padat apa tadi Aula? P Saya sama dengan F N dibagi A. ya, P-nya satuannya apa? Tekanan satuannya apa? Newton per meter per segi atau Pascal sama aja. Ya. F-nya apa tadi Aula? Newton. Ya, Newton. Kalau belum Newton diapakan? Kalikan dengan gravitasi. Iya, massa ya, massa kali gravitasi bumi. A-nya apa? Meter persegi. Iya, luas ya, meter persegi, tidak boleh sentimeter persegi. Kemudian kalau zat cair rumusnya apa, Ola? Tekanan zat cair rumusnya apa? Rho kali dikali gravitasi dikali kedalaman. Ya, udah ya, itu tentang yang namanya tekanan. Ya, nanti ya ini tentang yang namanya tekanan zat cair, zat padat, dan zat gas. Sudah ya, sampai ini dulu ya. Nanti kalau ada teman yang bertanya silakan dijawab ya. Nanti ini saya
ada rekamannya, mungkin nanti saya sebarkannya, tidak apa-apa. Nah, cukup sekian ya, sudah mungkin hampir kurang lebih 45 menitan ya, nanti terlalu lama ya. Sekian ya dari saya, terima kasih yang ikut bergabung. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sudah ya? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh live boleh.